Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ayat populer dan saya kira kita semua tahu ayat ini. Bahkan kita hafal dengan sangat hampir koma pun kita tahu kayaknya ya. Sampai koma itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mendengar ayat ini, kita pasti langsung melihat diri sendiri ya. Pasti kita langsung lihat, ini ayat ini yang menguatkan saya, sehingga saya punya keyakinan akan keselamatan. Ayat ini yang menguatkan saya, sehingga saya ada sebagai manusia sampai hari ini. Ayat ini yang menguatkan saya, sekalipun saya goncang, mengalami banyak masalah dalam dunia, tetapi ayat ini selalu akan menguatkan saya, akan menguatkan kita dalam keadaan apapun. Kalau kita pun dalam sukacita, kita akan selalu ingat ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Tetapi sayang sekali, ketika memahami ini, banyak kali orang percaya bahkan hanya memahaminya untuk dirinya sendiri atau untuk menginjili orang lain. Dan itu memang benar sih sebenarnya. Yaitu ketika dia pahami bahwa kasih Allah yang besar itu, dan dia bisa bilang kepada orang lain, kamu tahu nggak, Allah mengasihimu lebih dari apapun. Dan kalau kamu percaya, kamu pasti, dibilang di sini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak ada di tempat netral. Maksudnya manusia itu tidak akan berada di tempat kira-kira atau di tempat mungkin, nggak ada. Tidak ada manusia yang akan berada di mungkin kali ya. Ya semoga ya. Nggak ada. Karena ayat ini cuma ada dua tempat. Cuma ada dua. Kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Jadi nggak ada di tengah. Cuma yang ada adalah binasa dan hidup kekal. Cuman itu. Jadi tolong pahami ini benar. Setiap kali kita bicara tentang Yohanes 3 ayat 16, yang ada di ayat itu adalah cuma ada dua tempat dan tidak ada di tengah, yaitu binasa atau beroleh hidup yang kekal. Itu doktrin keselamatan kita. Doktrin keselamatan Alkitab yang paling agung, yaitu kalau kamu binasa, yang kau tidak boleh hidup kekal. Kalau kamu punya hidup kekal, kamu tidak akan binasa. Dari sini sebenarnya kalau saudara membaca ini, akan ketemu dengan begitu banyak keindahan firman Tuhan tentang keselamatan. Tetapi memang banyak kali kita memahami itu, kita sudah pahami. Cuma ada tempat binasa dan hidup yang kekal. Dan saya selalu akan bilang, saya tidak binasa, tetapi saya beroleh hidup yang kekal, kan gitu. Tetapi ada satu yang saya mau pengen kita renungkan ini. Cuman saya kan baru bilang tadi, kita tidak panjang di sini, tidak panjang. Jadi mungkin nanti satu waktu kita akan bicara. Tetapi sementara masih hangat di kepala saya, mari kita bilang ini, yaitu tentang kasih Allah. Tentang kasih Allah. Kita selalu merasa kita cuma selalu berpikir tentang akibat yang kita terima dari kasih Allah. Beberapa kali saya bilang di sini, kita cuman berbicara atau memahami tentang akibat dari kasih Allah, yaitu saya tidak binasa, tetapi saya beroleh hidup yang kekal. Tapi kenapa saya tidak binasa dan beroleh hidup kekal? Banyak kali itu yang terabaikan. Syukur pada bulan Desember ini gereja-gereja di seluruh Indonesia, ya, pasti mereka sedang bicara tentang kasih Allah yang datang sebagai manusia di kandang hina, kan gitu. Sebenarnya dari situ, saudara, kalau kita mau pahami, itu kasih Allah yang pertama seperti itu, yaitu dari tempat mulia dia datang ke kandang hina. Mana ada kasih seperti itu, coba? Ada nggak kasih seperti itu? Saya sekarang
lagi merasa gitu. Kalau saya mengasihi, saya bisa nggak ya menolong orang atau masuk ke tempat orang yang paling hina sekalipun? Atau kita akan bayar orang untuk turun ke dia. Jadi gini, kalau saya lagi jalan lalu ada orang di got situ yang bisa menolong dia, kecuali orang yang akan menolong itu turun ke dalam got itu. Kira-kira saya mau pergi nggak ya? Apalagi kalau saya sudah pakai batik, sudah pakai jas mau ke gereja, lalu ada orang masuk di got dan saya hanya bisa menolong dia kalau saya masuk di got itu. Kira-kira saya mau lakukan nggak ya? Apalagi kalau ibadah jam 9, saya sudah mikir-mikir, aduh udah setengah 9 nih, saya mau tolong, tapi nanti kalau saya tolong, nanti jemaat bilang apa? Ini pendeta di mana nih? Di mana pendeta? Sudah jam gini kok belum datang? Karena saya mesti tolong dia. Kalau saya mengasihi, saya harus tolong dia, mengambil dia dari got itu. Artinya saya harus turun dengan seluruh pakaian saya, ambil dia. Kira-kira menurut saudara saya mau lakukan nggak ya? Belum tentu ya. Ya. Belum tentu ya. Kalau saya punya uang, atau kalau saya bisa, saya akan bilang begini, Pak, tolong nih Pak, aduh kasihan sekali Pak. Pak, tolong Pak, kasihan deh. Ini bagaimana ini? Ini kalau nggak yang tolong bagaimana? Jadi saya cuma jadi orang yang seperti itu. Benar itu? Saya akan berdiri dan akan, siapa yang bisa tolong? Aduh, soalnya saya buru-buru mau khotbah, ini pendeta. Mau khotbah ini. Aduh, kalau saudara ingat cerita ini ada di mana? Seorang Samaria yang baik hati, benar? Mengerti nggak kasih Allah itu? Itu baru saya bilang. Sebab nanti kalau saya mau jelaskan panjang, ini mau sampai kepada apa yang disampaikan oleh Nigel di sini. Ketika dia bilang pada temannya, kalau kamu punya Tuhan, lalu Tuhan kamu tidak dapat menyelamatkan kamu, dia malah suruh kamu untuk berbuat baik untuk selamat, Tuhan apa itu? Bukankah ada banyak sekali pengajaran itu kan? Ada Tuhan tapi dia bilang untuk selamat kamu harus lakukan ini. Lu ngapain jadi Tuhan kalau begitu? Engkau nggak bisa selamatkan Pak. Suruh orang lain. Bahkan dia suruh untuk keluar sendiri dari lubang itu. Kita akan bilang kalau Tuhan kita nggak begitu. Oke, Tuhan kita nggak begitu. Sekarang kita. Bagaimana? Apakah saya akan lakukan atau saya tunggu orang tolong? Saudara bisa mengerti itu yang namanya kasih. Ya. Kalau cuma transfer uang nanti kamu tolong, ini siapa yang ada di situ? Telepon, pendeta telepon, Pak siapa? Pak Michael, ada siapa di situ ya? Oh ada ini Pak, ada Pak Hengki, ada Pak ini. Boleh bilang nggak? Mereka bisa datang sini nggak? Buruan. Soalnya saya mesti khotbah nih, jam 9 Pak ini. Ini sudah mau jam. Boleh nggak datang bantu di sini? Dan orang lain datang. Lalu setelah itu saya berdiri di sini bilang ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Begitu kasih. Begitu kasih. Saya berharap di orang-orang di gereja-gereja bicara tentang itu pada saat-saat menjelang Natal ini. Tentang Allah yang datang dan jadi manusia tinggal lahir di kandang binatang kan? Kandang domba kan? Begitu nggak kasih? Hebat ya kalau orang punya uang ya. Mau tolong orang nih, kamu nanti tolong nggak bantu dia ya. Jangan bilang kalau dari saya ya. Kamu bantu ya. Bisa ya begitu ya. Kasih itu ya. Kasih loh itu. Karena saya sudah tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang kita mengerti, tapi kita tidak mengerti proses bagaimana kasih itu akhirnya kita bisa terima. Maka kalau jadi orang percaya yang cuma tahu tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, sebenarnya banyak kali dia menghina Tuhan. Banyak kali dia bilang beriman, tapi sebenarnya dia menghina Tuhan. Kenapa? Mau tahu kasih Tuhan? Coba Bapak Ibu lihat di sini. Yohanes 3 ini, dia bicara dengan siapa? Nikodemus kan? Pintar sekali teologi ya kan? Ngerti nggak Nikodemus tentang kasih? Nggak ngerti.
Nggak ngerti dia. Hal-hal duniawi yang ada di pikiran dia. Jadi kasih yang ada di pikiran Nikodemus adalah tentang hal-hal dunia. Bahkan ketika dia bicara tentang kelahiran kembali kan. Tapi saya nggak mau bicara tentang kelahiran kembali. Tentang kasih yang ada di sini aja. Ya, yaitu hal-hal dunia. Kamu pengajar Israel. Kamu pengajar Israel, masa engkau nggak ngerti? Katanya dia bilang gitu. Oh, kami berkata-kata tentang hal-hal duniawi, kami percaya itu. Kalau bicara tentang hal-hal duniawi, kamu mengerti. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Aku bicara duniawi, kasih duniawi saja, engkau tidak mengerti. Kalau aku bicara tentang kasih duniawi saja, kamu tidak mengerti, engkau tidak mengerti. Bagaimana aku mau bicara tentang kasih surgawi? Coba bayangkan kita, kalau kita merenung benar tentang Yesus datang ke dalam dunia, menderita di kandungan Maria, lalu dia berjalan sampai ke Bethlehem, itu bukan main-main Bapak Ibu. Itu bukan main-main. Ya. Jadi pantas banget kalau bulan Desember ini renungkan ini, sungguh-sungguh. Renungkan ini. Mudah-mudahan di luar sana gitu ya. Kalau kita kan sudah ngerti, tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Sekarang cek ini kata kasih. Hal dunia, kasih dunia dan kasih Tuhan, kasih Allah seperti ini. Kamu tidak bicara, tidak mengerti, itu yang ayat 12. Kalau saya bicara tentang duniawi, apalagi surgawi, kan nggak kelihatan. Karena kalau di dunia itu Pak, kalau kasih itu Ibu harus kelihatan. Ya kan? Gini, kalau kasih ya ngasih. Kasih kan ngasih ya. Iya kan? Ngasih. Berikan kan? Iya kan? Harus kelihatan kan, mesti lihat. Oh iya dia sayang. Oh Pak Sony itu sayang banget sama Ibu Yosi. Kenapa itu kemarin dia ajak makan di apa itu kemarin Ibu Yosi? Oh, Ibu Yosi nggak mengaku ya? Ya udah nggak apa-apa. Oh diajak makan di situ. Ayo makan Ibu Yosi. Ibu Yosi sikat. Setelah itu datang ke kasir bayar. Saya kira sampai sini, nggak tahu di atas sini biayanya. Saya langsung bilang Ibu Yosi, cukup kali ini kita makan di sini. Besok Indomie sama telur aja. Berat nih hidup di sini. Udah donasi teman nggak naik-naik juga. Apalagi teman nggak usah. Tapi waktu makan saya mengasihi Ibu Yosi, dia makan benar-benar. Saya bilang bayar Ibu Yosi. Pas dia datang saya tanya berapa, lalu dia bilang angka. Saya bilang aduh, itu kasih loh saudara. Padahal istri loh itu, yang sedang sakit saya ajak makan pas mahal. Saya aduh Ibu Yosi kalau tahu begini kita makan di tempat lain aja lah. Kasih loh itu kan kelihatan, ya kan? Kelihatan loh itu. Jadi kalau saya mengasihi siapa? Saya akan tunjukin ini. Saya beri, ya kan? Bahkan kadang-kala di tempat ibadah mau bilang kasih kepada Tuhan, kalau kasih persembahan, kalau perlu dari atas lepas gitu kan, supaya kelihatan kasih. Kalau sampai nggak baca itu nama saya waktu memberi, aduh, bahaya itu, ya kan? Mesti sebut nama saya, kalau perlu sebut dengan hormat, gitu, ya kan? Karena kasih itu harus kelihatan. Nah, waktu surga itu kan duniawi, kasih duniawi. Sekarang tentang kasih sorga. Bagaimana kelihatan kasih sorga itu? Saudara lihat nggak kalau mengasihi begini? Kalau mengasihi, kalau duniawi nih, kalau saya punya uang segini, sebenarnya di rumah sih masih gini. Cuma yang lain tadi kehujanan. Jadi nanti Ibu Yosi ini, segini uang saya. Lalu saya ngasih segini, saya kasih ke orang. Pagi-pagi. Tapi di saya masih begini. Saudara bilang saya mengasihi kan? Ya kan? Saudara akan bilang, bukan main Pak Sony ini. Kalau ada 15 pendeta kayak begini, nah, nanti kita ajak Pak Pendeta Kuron supaya sama kayak Pak Sony, bagi-bagi duit begitu Pak. Kalau ada, tapi ya, bukan main Pak Sony mengasihi. Tapi yang lain akan bilang begini, katanya mengasihi itu masih banyak tuh sisanya. Benar nggak gitu? Katanya sayang, mengasihi itu masih banyak sisanya. Coba tanya Ibu Yosi waktu saya gombalin dulu. Total. Ibu Yosi, kalau sampai kamu nggak percaya saya sayang kamu, saya bisa mati hari ini. Karena saya yakin nggak mungkin mati kok. Tapi kalau sampai kamu nggak tahu saya sayang kamu, saya bisa mati hari ini. Coba kamu belah dadaku, kan begitu kalau dulu kan.
Dulu waktu Om Hengki begitu kan, pakai begitu. Belah dadaku, lihat hatiku, ada engkau di situ. Gila. Jangankan belah, cuma ini dikit aja udah sakit kan. Iya, dia mengasihi, tapi masih ada sisa. Itu kasih duniawi loh. Kalau kasih surgawi kayak apa ya? Memberi semua. Iya. Masih ada sisa nggak? Perhatikan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah. Saudara punya Allah yang seperti apa? Besar sekali. Besarnya seperti apa? Seperti apa besarnya? Lalu dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau dunia begini, kasih Allah lebih besar dari dunia itu. Ya kan? Kasih Allah kan lebih besar dari dunia itu. Itu kasih Allah. Dan tahu nggak itu kata dunia itu siapa? Kata dunia di situ bukan orang baik-baik. Dunia yang dimaksud di situ adalah para pendosa. Jadi ayat 16 Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Allah mengasihi dunia yang berdosa ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa. Karena di dunia yang Allah kasih itu tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Iya kan? Karena di dunia itu tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Karena semua sudah berdosa. Dan kasih Allah mengasihi yang berdosa itu. Tadi saya bilang orang di Comberan, di got itu. Lalu saya lihat, kalau saya Allah, saya tidak hanya suruh orang. Itu yang teologi yang salah ketika dia bilang kalau mau selamat mesti berbuat baik. Itu dia suruh orang bantu. Bahkan salah itu. Yang menjadinya adalah orang yang sudah di got itu dibilang sama Tuhan, berusahalah untuk keluar dari situ. Allah bukan seperti itu. Ya, apa yang Allah buat? Allah datang ke tempat yang kotor itu. Dan hebatnya adalah kalau tangan saya bersih dan saya sentuh yang kotor, yang terjadi tangan saya yang kotor, tangan saya yang bersih menjadi kotor. Allah terbalik. Itu sebabnya dia datang di dalam Maria. Jadi pertama Yesus itu, Allah itu datang ke dalam Maria. Ke dalam Maria dilindungi oleh Roh Kudus. Dia tidak terkontaminasi. Oh, nggak usah pakai bahasa kayak begitu. Dia tidak dapat dikotori oleh dosa yang ada di dalam Maria. Karena dia Allah tidak bisa kotor. Kalau tangan saya bersih, sentuh yang kotor, tangan saya menjadi kotor. Kalau Allah yang bersih, sentuh yang kotor itu menjadi bersih. Itu Allah. Itu kasih Allah akan dunia ini. Gitu kasih Allah. Ya. Lalu dia turun ke dalam Maria. Ya kan? Makanya kan saya bilang untuk mengerti dia mati di kayu salib, tolong mengerti dari awal. Ketika dia datang ke manusia yang berdosa, kasihnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya berkali-kali bilang, setiap kali saya merenung tentang, kalau bulan Desember ya, kalau saya merenung tentang kelahiran Yesus, saya selalu berpikir begini, kan main ya. Di antara itu yang saya sudah bilang tentang Maria di sini. Di antara begitu banyak wanita, lalu dia lihat Maria. Dan dari hati Allah itu, Allah berikan anaknya kepada Maria. Kamu urus anak saya ya. Di dalam kamu, saya taruh anak saya di dalam kamu. Kamu urus dia ya. Itu kasih itu, saudara. Kasih. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia dan lahir, terjadi pembunuhan bayi-bayi kan ya. Ya, di bawah 2 tahun ya. Sama dengan pada waktu Israel keluar dari Kanaan kan. Mati juga kan anak-anak kan. Di akhir zaman ini ketika Yesus mau datang juga sama seperti itu. Mereka tidak pernah merasa bahwa anak yang ada dalam kandungan itu adalah titipan Allah, anugerah Allah. Yang ada di pikiran manusia adalah boleh dibunuh.
Karena dia tidak pernah memiliki, dia pikir bukan milik dia. Memang bukan milik dia. Manusia itu bukan milik siapa-siapa. Manusia itu milik Allah sekalipun dia sudah berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang berdosa itu masih tetap milik Allah. Nanti kalau kita belajar tentang pendamaian, kita belajar tentang penebusan, itu sebenarnya sangat mahal harga penebusan itu. Karena tidak bisa dibayar dengan apapun. Tidak bisa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia berikan anaknya yang tunggal. Kalau ada cara lain ya, saya waktu ngajar sekolah minggu, saya bilang ke mereka, kamu pernah pikir nggak tentang bagaimana Maria berjalan? Maria jalan sama-sama dengan Yusuf. Jadi kalau Maria agak goyang dikit, Yusuf langsung peluk. Kenapa kamu? Kenapa? Aduh, agak pusing. Hati-hati. Kenapa? Ingat, bayi dalam kandungan, Bu, itu bukan bayi kita. Itu anak Allah yang akan duduk di tahta Daud. Saudara bayangkan itu. Bagaimana menjaga itu. Lalu kalau Maria capek satu waktu, saya kan pernah lihat istri saya hamil. Tiba-tiba udah sakit pinggang. Tolong diusap di sini dong. Pindah di sini. Aduh, di kepala kadang-kala, aduh. Kamu yang hamil, saya yang susah ya. Aduh, gimana ya? Suka begitu kan ya. Apalagi anak kami yang kedua, Ibu Yosi nggak mau lihat saya. Baru saya bangun pagi-pagi, kamu kesana. Saya ini bagaimana sih? Dia nggak bisa cium bau saya, padahal wangi banget saya. Nggak bisa dia. Dia lihat saya, kamu kesana kamu. Itu 3 bulan kalau nggak salah. Jadi saya kalau lihat dia, aduh mesti jauh-jauhin. Nggak tahu itu ngidam kayak gitu kan, aduh. Tapi saya masih suka dia ngidam begitu. Daripada teman saya ngidam tampar suami orang. Suami tiap hari suaminya minta maaf. Saya itu kenapa? Ini si Jane namanya. Mudah-mudahan di sini bukan Jane ya. Itu sih bukan ngidam itu. Memang nakal tuh istri kayak begitu. Saya ngidam Pak Sony. Ngidamnya apa? Tampar suami orang. Oh celaka. Saya kan pernah lihat orang hamil. Dan saya lihat itu Maria. Saya bilang hari Minggu, saya pengen lihat si Maria kayak apa ya? Menjaga Tuhan Yesus kan? Karena ada di dalam. Enggak cuma soal dia lahir untuk kami, mati untuk kami, nyanyinya kenceng-kenceng gitu ya. Ya. Pakai lagu waktu malam Natal, hujan-hujan engkau berdiri. Tahu hujan ngapain juga mau, ya biar malam Natal. Kalau hujan-hujan nggak usah lah, buat apa sih? Aku teringat waktu itu kita berdua di bawah pohon berlindung. Tahu malam-malam mau ke situ, ngapain coba? Ya, syukur bukan pohon durian. Kalau musim durian jatuh durian baru benjol di situ. Itu kasih Allah datang pada manusia sebesar apa ya? Lebih besar dari dunia ya. Ya. Jadi kita mau lari kemana coba? Mau ke sana, kasih Allah ada di sana. Kasih Allah ada di sana. Kasih Allah sangat besar, tidak terhingga itu ya. Sekarang kita balik sedikit. Kalau kasih Allah sangat besar, kalau Allah sayang kan gitu ya. Dia sayang sekali. Nah kalau dia marah, gini, kalau dia sayang siapa yang bisa robah supaya dia tidak sayang? Ada? Nggak ada kan? Kalau dia sayang Pak Temi, dia sayang sampai mati. Kalau dia sayang saya, karena dia sayang saya sampai mati, bahkan sampai saya di surga. Nah sekarang kalau dia marah siapa yang bisa? Siapa yang bisa bujuk dia? Tuhan tolong jangan marah Tuhan. Saya tahu kok dia orang baik. Jangan marah Tuhan. Ya cuma mungkin kemarin tuh hilaf dia Tuhan. Tapi dia sebenarnya orang baik. Tuhan bilang, memang kamu tahu dia sampai di mana? Hah? Kamu tahu dia sampai di mana? Jadi kalau Tuhan marah siapa yang bisa bujuk? Ada? Nggak ada. Yang bisa bujuk hanya dia sendiri. Yang bisa berubah cuma dia sendiri. Nggak ada yang bisa rubah Tuhan. Jangan dikira bisa orang merubah Tuhan. Nggak ada. Karena dia nggak berubah. Dari kekal sampai kekal, Alfa dan Omega nggak berubah. Jadi bagaimana kalau dia mau berubah? Dia sendiri. Hanya dia yang dapat menurunkan murkanya. Hanya dia yang dapat menutup murkanya dengan kasihnya. Hanya dia. Nih, sehingga kalau kita baca di ayat 18, kamu sudah di bawah
Hukuman. Itu ayat 18 di Yohanes 3 kan? Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dikaruniakan anak yang tunggal. Kamu yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Jadi nggak ada orang yang bisa pindahkan manusia itu dari bawah hukuman, nggak ada. Kalau jatuh di got bisa dipindahin, tapi tetap aja kotor. Kalaupun dicuci berapa hari masih bau. Bahkan sudah bersih masih juga ingat bau di situ ya. Kalau kita mengasihi, tapi kita suka ingat kan dia salah. Kamu ingat nggak dulu? Kamu kira kamu, ya kan? Yang paling jago itu Pak Ustadz, ini Ustadz. Pak Ustadz bilang katanya yang paling jago sejarah itu ibu-ibu. Ustadz loh yang bilang, bukan pendeta. Jadi bukan saya dan Pak Fritz yang bilang. Ustadz bilang begini, hati-hati kamu dengan ibu-ibu. Mereka tuh jago sejarah itu. Jago sejarah mereka. Di mana Ustadz? Begini, kalau kita ada masalah mereka, kamu ingat dulu itu ya. Tuh waktu tahun 45 itu bagaimana? Siapa yang ini kan? Atau dia bilang katanya, ya kamu harus ingat, saya sudah ampuni kamu ya. Tapi tekanannya itu luar biasa itu. Saya sudah ampuni kamu, kamu ingat itu, saya sudah ampuni kamu. Tapi ini ampuni apa mau bunuh orang ini? Saya sudah ampuni kamu ya. Memang saya sudah lupa. Cuma gara-gara kamu ingatin lagi. Enggak, itu memang pengen ingat kok itu. Kalau Tuhan kan enggak. Tuhan enggak. Karena kalau dia mengasihi semuanya. Sampai di sudut-sudut sana, di mana semua dipenuhi dengan kasihnya. Seperti itu. Ya, enggak ada sisa. Kalau dia sayang, semua tubuh, jiwa, roh, apalagi akal budi, pikiran, hati, semua dia ampuni, dia bawa ke surga. Kalau dia marah, semua ke neraka, nggak ada sisa, nggak ada, semua ke neraka. Nah sekarang kita sudah tahu ya, tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Cuman itu. Cuma ada dua itu. Orang di dunia ini cuma ada dua. Binasa atau hidup yang kekal. Nggak ada dikira-kira. Kayaknya saya hidup kekal deh. Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya saya masuk neraka deh. Saya sudah cerita ke ibu bapak tentang seorang oma yang saya injili. Saya injili oma-oma lalu saya bilang begini. Oma, sebelum saya injili saya tanya. Oma, kira-kira kalau Tuhan tanya ke oma begini. Oma umur berapa sekarang? 80. Kalau Tuhan bilang begini. Oma. Tuhan nggak panggil oma kan? Tuhan panggil nak gitu, padahal 80 umurnya. Nak, besok mati. Kira-kira oma mau bilang apa ke Tuhan? Aduh, kalau boleh mau bilang ke Tuhan, jangan dulu. Oke. Besok nih, jangan dulu, kalau boleh jangan dulu mati. Belum lama ngomong tiba-tiba begini. Tapi kadang-kala saya sudah minta mati, Son. Kenapa? Siksa. Kadang-kala mau makan nggak bisa, mau taruh di mulut malah datang ke hidung. Gini selalu bisa mau minta tolong, aduh cucu-cucu nggak ada hormatnya sama orang tua. Kadang-kala saya bilang mau mati Jo, orang Manado itu arti oma itu. Wah gitu, saya pengen mati aja. Nah terus bagaimana? Jadi tadi bagaimana kalau Tuhan bilang besok mati? Bagaimana? Tiba-tiba oma bilang begini, kalau saya sih terserah sama Tuhan aja. Ya kalau Tuhan mau masukin neraka ya Tuhan yang buat Pak Son, biar dijo di neraka. Kalau Tuhan bawa di surga. Di surga nih, pengen di surga. Jadi oma mau pilih mana, surga atau neraka? Kalau boleh surga, katanya mana-mana. Tadi waktu ditanya, kira-kira kalau Tuhan bilang oma meninggal, oma ya terserah no, terlalu banyak dosa. Bayangkan Son sudah 80 ini, dosa banyak sekali 80. Jadi kira-kira di surga atau di neraka? Ya terserah Tuhan, mau di neraka boleh, terserah Tuhan. Tuhan kok yang punya oma hidup, di surga boleh. Bagaimana kalau Tuhan tawarkan surga, oma mau? Ya itu mau. Berarti kan tidak mau di mana-mana. Semua orang kan begitu ya. Sebenarnya nggak usah pilih mau surga atau neraka, nggak usah. Nggak bisa loh, nggak bisa pilih. Nggak ada. Ini bukan pilkada soalnya. Nggak bisa pilih. Saya pilih surga aja. Nggak ada. Siapa yang bisa tentukan mau ke surga? Memang ada. Hati-hati loh. Kadang-kala ada orang bilang begini, saya pasti masuk surga. Jangan-jangan dia nggak percaya Tuhan Yesus. Saya pasti masuk surga. Mungkin dia bukan orang percaya. Coba cek. Coba saudara cek. Coba sekarang diam sejenak, lalu pikir begini. Saya benar nggak ya percaya Tuhan Yesus? Dari cara hidup saya, dari hati saya ini benar masuk surga nggak ya? Saudara, jangan-jangan nggak masuk surga.
Memang yakin benar ya masuk surga ya? Bisa jadi nggak masuk surga? Bisa jadi. Karena kalau mau lihat dari hidup, mungkin nggak masuk surga. Iya kan? Atau saudara yakin banget, oh saya pasti masuk surga. Iya. Begitu. Nanti dia tanya, kalau kamu adalah milik saya, karena begitu besar kasih Allah kan dia karuniakan anak yang tunggal, gitu kan? Kan dia karuniakan anak yang tunggal kan? Nggak tuntut apa-apa kan? Jadi kita nggak bisa pilih kan? Nggak bisa pilih kita. Cuman dia yang mengasihi. Dia ketika mengasihi dia cuma tanya, kamu percaya nggak saya bawa kamu ke surga? Percaya. Iya kan? Karena kamu percaya nggak kamu masuk neraka? Percaya. Saudara lihat ada dua percaya. Percaya yang pertama begini, Bapak Ibu, kalau Ibu mati pasti nggak neraka? Kalau orang berdosa pasti neraka? Pasti. Bisa nggak kalau orang tidak berdosa pasti surga? Bisa kan? Kalau pasti ke neraka, bagaimana nggak pasti ke surga? Itu yang saya jelaskan ke Oma itu tentang Roma 3. Semua orang sudah berdosa hilang kemuliaan Allah. Tapi karunia Allah hidup yang kekal. Jadi pasti mati Oma. Semua manusia pasti mati, Oma percaya? Iya. Tetapi boleh nggak percaya? Pasti juga selamat. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita pasti seperti itu, kita mengerti nggak kasih Allah akan hidup kita? Mengerti nggak kita? Seperti apa Allah mengasihi kita? Bagaimana? Bagaimana Allah mengasihi kita? Karena begitu besar kasih Allah akan diberikan anaknya yang tunggal. Saudara tahu? Itu yang saya bilang, di bulan ini banyak sekali khotbah tentang itu. Ketika anaknya datang, orang suka cita kan ya? Karena juru selamat sudah datang, iya kan? Jadi setiap kali bicara tentang kelahiran Yesus, pasti orang akan berpikir tentang sukacita. Yesus sudah datang. Sampai nyanyinya begitu glory. Ada yang yang kingkung badannya besar itu. Tapi dia nyanyi haleluya. Kita sama-sama. Tuhan Maha Kuasa. Akhir tutup mata. Haleluya. Kita mulai dari awal. Kingkong itu kan lagu sekolah minggu. Bukan lagu begitu. Ya kan? Mengerti kasih Allah? Enggak. Saya nggak akan jelaskan kasih Allah. Saya cuma mau gambarkan tentang ketika dia berikan anaknya yang tunggal. Karena tidak ada cara lain. Nggak ada. Cuman itu. Dia harus datang. Untuk tutupi amarahnya cuman bisa dengan kasihnya. Untuk bersihkan manusia yang berdosa cuman darahnya yang kudus. Kalau dia sudah bersihkan tidak mungkin dikotori lagi. Cuman hati-hati. Saya mau bilang lagi. Kita ini selamat karena kasih Allah. Cuma karena Allah mengasihi. Ya. Karena Allah mengasihi. Karena itu kita selamat. Sekarang, kalau Allah sayang saya sayang Allah seperti apa ya? Seperti apa ya? Itu yang saya bilang ke Om Hengki waktu ngomong tentang anaknya. Saya bilang, Om Hengki, yang tahu selamat atau tidak, yang tahu dikasihi Allah atau tidak, itu hanyalah orang itu. Tidak ada satu orang pun di antara kita bisa menilai orang lain. Karena kalau kita bisa menilai orang lain, itu tadi yang Nikodemus, duniawi. Duniawi. Karena dunia bisa menilai. Kalau rohani nggak ada yang bisa nilai. Rohani dunia nggak bisa nilai. Saudara baca aja di 1 Korintus kan. Di Korintus kan dibilang orang rohani tidak dapat dinilai. Kenapa? Karena cuman Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara begini, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Yang ada di hati saya sebenarnya harusnya begini. Saya percaya karena Dia sangat-sangat mengasihi saya. Karena Dia mengasihi saya. Jadi dalam keadaan apapun kita harus selalu ingat yang saya bilang di awal, bahwa Tuhan mengasihi saya. Kalau kita ingat Tuhan mengasihi saya, tidak mungkin kita menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan itu Bapak Ibu, itu kadang-kala bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina, bukan berdusta, bukan itu. Kadang-kala. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya cuma kita yang tahu. Saya salah kali ini ya. Cuma kadang-kala di hati ya kita
Kita sudah tahu salah tapi kita mengeraskan hati untuk mengabaikan kasih Tuhan. Dan itu paling bahaya. Karena kalau membunuh bisa dinilai oleh dunia. Hukum dunia boleh lihat. Tapi kalau tidak mengasihi, dunia tidak bisa hukum kita. Itu rohani namanya. Kalau membunuh, berzina, mencuri, itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta, yang di Taurat itu loh. Bisa dilihat oleh dunia. Tapi yang Tuhan lihat adalah lebih dari yang dunia lihat. Sehingga yang banyak kali berdosa dalam kita adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang. Jangan sampai kita menilai orang hanya karena yang melakukan dosa yang kita lihat. Hati-hati dengan kita bilang Allah mengasihi kita. Dalam Roma pasal 2 dibilang, satu waktu kelak semua akan dibukakan, bahkan yang tersembunyi dalam diri manusia. Bayangkan kalau bisa gitu ya, sampai di surga lalu Tuhan bilang, Sony sebelum masuk sini. Enggak begitu ya. Enggak, ini ilustrasi aja. Jangan pikir begitu ya Pak. Sampai dulu pernah diajaran di GA begitu. Waktu kita mau masuk di tahta putih, Tuhan buka kayak film. Itu doktrin dari mana itu? Dia buka lalu dia tunjukin dosa-dosa lalu. Memang begitu? Ada pernah belajar begitu nggak di sini? Saya malu kalau sampai ada begitu. Karena ada doktrin itu. Tuhan bukakan dulu, baru dia lihat pantas nggak engkau dapat pahala atau tidak. Terus pahalanya ada yang 3 gara-gara rajin menginjil. Rajin menginjil karena program GAA itu Solavide. Nanti dia pikir kalau nggak menginjil nanti Pak Sony bilang apa? Jadi menginjil. Baru dia bersaksi di sini. Saya menginjil. Itu juga dosa. Banyak sekali dosa. Tetapi supaya kita mengerti, kalau bukan karena kasih Allah, nggak ada yang bisa sembunyi, yang nggak ada yang bisa tertutupi, nggak ada yang bisa bersih. Jadi ketika kita percaya pada kasih Allah, kita akan bilang gini, saya ada sekarang karena Allah mengasihi saya, dan Allah tidak pernah berhenti mengasihi saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya mengasihi Allah? Ada batas hidup. Kita suka bilang gini, kalau orang sudah mau meninggal, kita bilang, iya tugasnya sudah selesai, kan gitu ya? Benar kan? Tugasnya sudah selesai. Sekarang bagaimana kalau saya bilang gini? Allah sudah bilang ke dia, kasih Allah berhenti sampai di situ. Bagaimana kalau saya bilang itu? Jadi selama kita hidup bergeliman dengan dosa, walaupun kita tidak sadar kita sedang melakukan dosa, kasih Allah masih ada dalam hidup kita kan? Iya kan? Setelah selesai, kasih Allah pindah dari dunia yang dapat dinilai, tinggal di surga yang tidak dapat dinilai oleh siapapun. Bagaimana kita mau mengasihi Allah kalau gitu? Saudara bisa jawab ya? Bisa jawab ya?